lokasinya bisa di ekstremitas, bisa di torakal, bisa di kepala, bisa di spinal, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan patofisiologinya bisa nyeri inflamasi atau nyeri nosiseptik, nyeri neuropatik, dan nyeri nosiplastik. Sedangkan berdasarkan jaringannya bisa dari saraf, bisa dari viscera, bisa dari tulang, bisa dari kulit, bisa dari organ apa namanya sistem muskuloskeletal dan seterusnya. Berdasarkan lokasi bisa dari lokasi yang superficial atau deep. Dalam kesempatan ini kita akan membuat nyeri campuran, di mana nyeri campuran itu adalah nyeri campuran antara inflamasi, neuropatik, dan neuropatik. Kenapa pembagian nyeri berdasarkan patofisiologi ini berada di tengah? Karena dia menjadi center atau pusat dari pemilihan obat-obat yang akan kita berikan. Nyeri inflamasi, obat standarnya, obat utamanya adalah NSAID. Nyeri neuropatik, obat utamanya adalah antikonvulsan dan atau antidepresan, sedangkan nosiplastik adalah cognitive behavior therapy atau antidepresan. Nah, berdasarkan tipe nyerinya tadi atau patofisiologi nyerinya tadi sudah dibedakan, jadi kita bedakan menjadi 3: nyeri nosiplastik, nyeri neuropatik, dan nyeri nosiseptik. Di antara ketiga ini ada irisan-irisan di antara 2 atau lebih, bisa 2 tipe nyeri atau bahkan 3 tipe nyeri yang disebut sebagai nyeri campuran. Sayangnya sampai saat ini tidak ada guideline yang jelas untuk mendiagnosis nyeri campuran sebagai suatu sindrom. Oleh karena itu, peneliti dan para penulis membuat kesepakatan jika ditemukan 2 atau lebih gejala yang mewakili nyeri nosiplastik, nyeri nosiseptik, nyeri dan atau nyeri neuropatik, maka bisa dikatakan sebagai nyeri campuran atau mixed pain. Nah, nyeri campuran atau mixed pain itu bisa terjadi pada satu penderita. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena ada nyeri yang berasal dari aktivasi sensorik yang itu disebut sebagai nyeri nosiseptik, tetapi juga nyeri yang berasal bisa diakibatkan oleh adanya sensitisasi serabut saraf baik perifer maupun sentral yang disebut sebagai nyeri neuropatik, atau nyeri yang berasal dari persepsi otak yang disebut sebagai nyeri nosiplastik. Nah, nyeri neuropatik dan nyeri nosiplastik itu bisa berasal dari nyeri akut. Oleh karena itu, penanganan nyeri akut itu menjadi kunci penting agar pasien tidak jatuh kepada nyeri campuran. Ya. Ini adalah suatu gambar atau skema yang mengindikasikan bahwa akut pain itu bisa menjadi chronic pain, dan ini harus dicegah. Kenapa? Chronic pain itu mekanismenya menjadi lebih kompleks sehingga pengobatan menjadi sulit dan membutuhkan modalitas dan juga pembiayaan yang besar untuk bisa membebaskan pasien dari keluhan nyeri. Oleh karena itu, nyeri akut ini harus ditangani dengan baik agar supaya nyeri akut ini baik terjadi karena pembedahan, karena trauma dan seterusnya pada awalnya hanya menyebabkan nosiseptif stimulan atau aktivasi dari serabut saraf nosiseptik, tetapi lama-lama bisa terjadi aktivasi dari serabut saraf yang terus-menerus atau sensitisasi, dan sudah terjadi struktural remodeling di otak yang disebut sebagai neuroplasticity dan hyperactivity. Ini yang disebut sebagai chronic pain. Nah, ini adalah step-step terjadinya central neuroplasticity. Yang pertama adalah proses aktivasi saja. Pada proses aktivasi, proses yang terjadi adalah di ujung serabut saraf, yaitu pada proses transduksi, perubahan stimulus non-elektrik menjadi stimulus listrik, dan juga pada proses transmisi. Pada kondisi ini tidak terjadi perubahan struktural yang berarti, sehingga pada saat dilakukan terapi, untuk pada fase aktivasi ini, maka pasien bisa sembuh secara sempurna. Sedangkan pada proses modulasi itu sudah terjadi fosforilasi dari reseptor nyeri dan channel ion yang bertanggung jawab terhadap persepsi nyeri. Oleh karena itu, mulai ada terjadinya sensitisasi baik perifer maupun sentral. Sedangkan pada tahap modifikasi pada tingkat neurotransmitter, pada tingkat reseptor, pada tingkat ion channel, pada tingkat struktural connective tissue,
ini sudah mempengaruhi pada regulasi gain, yang artinya adalah terjadi nyeri